Brother Thomas kirimin akuarium. Ini bukan akuarium ikan persis sih. Kalau akuarium itu kan tinggi banget ya, bisa 30 sampai 40 cm tingginya, dan itu kurang rekomen untuk torto. Karena kalau untuk kura-kura darat biasanya kita ngincar ukuran tingginya tuh nggak terlalu tinggi untuk sirkulasi udara yang bagus. So akhirnya kebetulan pas ya, ada di tempat lu ini tingginya kurang lebih 27 cm lah. Ini produk agak laku di tempat gua. Ya. Jadi udah 2 tahun mangkrak. Ternyata gue pikir gue punya nih akuarium. Ya udahlah, gue pakai aja. A few moments later. Tapi ini akuariumnya, biar kalian nggak salah paham, adalah bukan akuarium standar yang tinggi. Ini tuh kalau gambarannya buat reptil biasanya merek Gex. Cuma ini ada merek apa nih? Ini sama, dan ini bagus sih bro. Gue lihat frameless gitu, cakep. Dan lu jual kan di toko lo? Ya. Buat yang mau langsung japri dia. Ke GPC ya. Nah ini sebenarnya awalnya buat ini ya. Ini tadi buat pura air, buat main akuatik lah. Ada ini. Tadi dapat 1 set bahkan ya. Iya, ada filternya. Ini ada filternya. Jadi karena buat pura air jadi pura darat jadi kan dipakai. Ini sih gokil sih. Lu bisa ada air recipe filter keluar dari sini. Nah ini buat pura manjat. Ini buat pura air sih bagus banget. Unik lah. Kadang banyak orang juga yang main pura air, dia akhirnya cemplungin di air, nggak ada tempat basking, nggak ada tempat manjatnya, itu nggak boleh. Iya, jadi ini tuh benar. Pura air itu harus ada tempat manjatnya. Jadi terus ada space lagi di sini biar dia nggak bisa loncat. Nah, kita bahas aja dari paling dasar kali, copot dulu ya. A few moments later. Nah, jadi pertama kali ini ya, namanya apa tuh? Pet. Ini orang biasa browsingnya karpet PVC. Ini udah di custom, dipotong, disesuaikan sama ukuran akuarium yang bos sudah kirimkan. Nah ini kita pasang. Ini kalau di sini jual berapa nih? Ini 65 ribuan aja untuk size segini ya. Gitu. Jadi tergantung size sih. Biasa gue pasang size. Oke, yang kedua tuh yang udah pasti nempel. Ini wajib. Jadi kalau ngerawat kura itu kita harus tahu suhunya. Pertama, kuranya itu jenisnya kura forest atau kura gurun, forest atau desert. Kalau memang Brother Thomas ini kan ngerawatnya kura desert sulcata, kita harus make sure suhunya 31 sampai 34. Tahu dari mana? Dari termometer. Banyak orang yang ini kurang panas, ini udah panas saya pakai tangan ngecek ya. Nggak boleh, harus pakai termometer, dan bro udah beli dan ini bagus banget. Oke, lanjut. Habis itu untuk pastiin dia hangat, tentunya kita pakai lampu UVA. Jadi fitting sama bohlam lampunya. Ini ada apa? Ini ada vitaminnya. Jadi bukan kayak lampu kita panasin ayam tuh, orang suka bilang, ini modelnya kayak yang suka panasin ayam KFC pinggir jalan. Beda. Ini ada kandungan vitaminnya. Ini emang khusus reptil, mereknya Exoterra. Itu kita gantung di sini. Sambil gue gantungin aja ya. Taruh sini lah. Caranya. Terus yang kedua, lampu apa nih? Lampu kedua yang wajib adalah lampu UVB, lampu ulir, bukan lampu plafon guys. Jadi ini ada kandungan UVB itu untuk mencerna kalsium pada reptil, terutama untuk kura-kura. Ini beda ya? Ya, dan fittingnya juga beda. Jadi fitting untuk UVB bisa kalian lihat di sini. Ini ada reflektornya, warnanya chrome. Fungsinya apa? Lampu UVB ini, kandungan UVB-nya standar dari dusnya aja ditulis kurang lebih 150. Itu hitungannya dia lah. Pada saat lu nggak pakai fitting yang seperti ini, jatuhnya di bawah cuma let's say 50, 60. Ya, berkurang jauh. Tapi dengan ada ini bisa ratusan nilainya, dan itu bagus buat kura. Oke. Nih, silakan pasang lagi. Ya, Bapak. Lanjut. Di bawahnya lampu UVA kita butuh yang namanya basking stone. Di bawah UVA kita butuh yang namanya basking stone atau tempat area. Bukan. Basking tuh dia untuk berjemur. Jadi dari atas panas, bawahnya juga kalau bisa hangat. Ini kalau beli ada Nomoi Pet mereknya. Tapi ada yang nanya juga, bro kalau misalkan pakai batu alam, pakai keramik model batu boleh nggak? Boleh, sama aja. Disesuaikan aja sama budget, dan sebetulnya itu masalah bukan budget sih. Lu pengen estetika kandang lu seperti apa sih? Gitu. Jadi kalau piara kura-kura tuh bukan piara aja, jadi enak dilihat gitu. Kalau lu piara kura-kura, ntar ujungnya apa? Bosan dikit jual. Kalau tambah gede nggak apa-apa.
Cuman kan kadang-kadang kalau lu bisa piara terus cakep dilihatnya jadi lu betah gitu. Betul. Piaranya jadi tambah sayang. Dan sebetulnya ada fungsi lain selain dia untuk berjemur. Apa tuh? Kenapa dia nyari tekstur yang agak kasar? Oh, ini kasar. Supaya untuk pelan-pelan sambil dia jalan. Kadang dia suka iseng garuk. Dia punya kuku kan sebetulnya bertumbuh kayak kita. Nah itu sebetulnya terkikis secara alami dengan adanya si basking stone. Jadi ada orang yang kura gue sehat kok hidup tanpa basking stone dan lain-lain, sebetulnya itu jangka panjang itu nggak bagus. Iya. Kalau dia kepanjangan jalannya jelek udah pasti. Jadi kalau kayak anjing, ini kan biasanya kan kita grooming kita potong. Nah tapi kalau alaminya tuh jalannya di aspal. Iya. Nah, dia akan terkikis pelan-pelan. Tapi kan banyak orang yang nggak mau, anjingnya di aspal kotor, nah, jadi kalau ada kayak gini yang gede, mungkin buat rupanya buat kikis sendiri ya, buat anjing juga bisa. Mani pedi alami ini. Terus kita butuh yang namanya water piece. Water piece. Buka aja bro. Buka. Lanjut. Oh itu bukan. Iya, bukan lagi. Aduh. Biasanya kita butuh dua. Kita butuh feeding dish untuk makan dan water dish. Thank you. Nah, water dish gunanya udah jelas lah ya, namanya water, ini pasti untuk minum, dan feeding dish untuk makan. Cuman kalau gue kebiasaan adalah kura itu kan kadang gue kasihin dua menu makannya. Ada kasihin pelet, ada kasihin yang alami seperti sayur ataupun buah. Kalau misalkan gue lagi kasihin pelet atau buah, itu kan cenderung manis, takutnya bersemut, atau kalau pelet itu karena dia kan nggak alami ya, takutnya membusuk, akhirnya dampaknya kandangnya jadi tidak steril, ada bakteri yang akhirnya berdampak si kura bisa jamuran, bisa sakit. Jadi gue kalau lagi kasih makan pelet ataupun buah, gue akan taruh biar dia makan sampai kenyang baru masuk kandang. Jadi kayak basking gitu ya. Betul. Bak air. Ya kalau misalkan untuk setelah dia makan pelet sama buah, kasihin sayur sih nggak apa-apa. Langsung aja di atasnya. Betul. Gue nggak kasihin si Thomas nih feeding dish karena taruh sayur mah tinggal di atas keramik ya, simpel. Karena kan kita harus hemat space juga di sini. Ya ini belum dijelasin nih. Oke. Berikutnya kita salah satu aksesorisnya adalah hiding cave, di mana pada saat kita ada kura ada side yang panas, jadi sebelah sini panas, nggak persis di tengah. Karena kalau si kura kepanasan dia nggak bisa kabur manapun. Kenapa kita nyediain ini? Mereka lagi pengen istirahat, pengen gelap. Kayak kita lah tidur yang efektif dan bagus pada saat gelap. That's why kita butuh ini. Berarti kura-kura itu udah punya cangkang, ngumpet lagi gitu kan dok? Karena bedanya sama kura air adalah kura air tuh kalau dia ngumpet bisa masuk semua. Ya, tapi kalau kura darat tidurnya suka selonjoran malah. Iya paham. Ini kelengkapan untuk kandang. Ini standarnya seperti ini. Kalau tambahan biasa ada apa lagi kok? Tambahannya paling itu aja sih, kalau ada special feeding dish, kalau cukup tempatnya. Terus apa lagi? Sisanya masalah kecantikan sih, kayak aksesoris, mau ditaruhin kayak mainan tanaman, background 3D, kayak misalkan di kandang gue yang kadal tuh, itu sebetulnya estetika aja. Iya, tapi standar untuk perawatan kura sehat adalah seperti ini. Balik lagi, suhunya dicek berapa. Yap. Terus ini ada apa lagi nih kok? Selain makanannya. Nah, gue siapin dulu yang simpel aja biar nggak pusing-pusing. Ini adalah menu makanan peletnya. Gue kasihkan GT Freak. Ini pelet untuk makanan. Cara kasihnya juga simpel, tinggal direndam sampai ngembang. Habis itu baru dikasih. Oke. Lalu ada VCO. Ini Sampo VCO dia. sampo. Dia aromanya aroma kelapa lah. Ini buat mandi, jadi nggak cuma kita, jadi Torto butuh mandi supaya terhindar dari bakteri dan dia tidak iritasi di mata Torto. Kurang lebih sebulan berapa kali? Seminggu sekali oke. Seminggu sekali. Sama balik lagi nih, kadang kita sebagai smart keeper, kita tuh jangan plek-plekan seminggu sekali, tapi ternyata setiap hari dia geletakin grazing di taman, saya kurangnya dilepasin taman penuh tanah. Sesuai kebutuhan. Betul, kalau kotor ya dimandiin. Jadi kayak grooming anjing juga. Si Toto ini perlu dibersihin. Kalau anjing kan kurang lebih seminggu sekali sampai 2 minggu sekali tergantung ke tingkat kekotorannya dia. Nah tapi kalau Toto ini minimal seminggu sekali kurang lebih. Seminggu sekali kurang lebih ya, bukan patokan. Dan ada Torto Wax. Torto Wax ini fungsi apa? Untuk menjaga kelembapan si Torto. Dan kalian kalau biasa lihat di Instagram atau orang posting,
Oh, dia punya cangkang mengkilap banget ya. Ini jawabannya. Ini Ini wax. bisa dibeli di Turtle Collection. Jadi nggak cuma mobil yang poles guys. dia dulu punya Dulu, Oh, oke dulu. udah tutup. enggak. Masih ada. Masih ada. Dulu gue inget dia punya koleksi mobil tuh di Kelapa Gading di ujung namanya Crystal Gloss. Nah, kalau lu punya mobil mewah, maksudnya mobil butut juga terima sama dia ya? Semua mobil, apa ya, mobil tua, mobil yang lama, pokoknya any kind of cars dengan kita rawat pasti value-nya bagus. Nah, jadi bisa di Crystal Gloss. Jadi, nah sulcata itu punya penyakit bro. Selain pilek, biasanya itu ada, kita takut kalau manusia tuh kayak batu ginjal atau disebutnya bladder stone. Nah bladder stone itu salah satunya kita kalau bisa kan jangan ngobatin, kalau bisa cegah. Nah ini adalah produk untuk mengobati atau untuk mencegah. Fungsinya apa? Untuk mengurangi produksi urates. Urates tuh kayak pipis kapur. Nanti ada tuh, nanti lu bakal lihat dia suka pipis putih. Nanti ini untuk mengurangi produksinya, dan kalau memang ada bladder stone dia membantu mengikis pelan-pelan. Oke, jadi kalau di dog atau cat itu adalah namanya produk urinary. Nah, produk urinary ini kurang lebih sama, jadi semua makhluk hidup kayak mamalia, turtle atau reptil itu dia setiap urinnya itu ada kayak apa ya, kayak pembuang kotoran. Nah, pembuang kotoran itu lama-lama kalau batu ginjalnya kurang bagus akan terkena urinary-nya. Nah, urinary itu kalau batu ginjal kan kalau manusia di laser. Nah, kalau kurang-kurang mau diapain? Jadi dipakein obat untuk pencegahan. Tuh, kalau memang terlalu besar, size-nya kurangnya sudah memenuhi syarat, tapi tergantung ya, batunya posisi di atas itu nggak bisa dioperasi. Kalau di bagian bawah bisa dipecahin, ditarik dari lubang anusnya. Tapi kalau di atas kurangnya udah gede, biasa dibelah. Kasihan, dipotong, diambil batunya, tutup lagi, dikasih resin. Dan nyari dokter ya kayak begitu susah ya setengah anjing. Tidak banyak. Lanjut. Itu sama, itu fungsinya untuk membantu mengeluarkan urates dan memperlancar pencernaan juga, nggak cuma urage. Jadi ini bukan antibiotik, bukan obat keras, ini bisa dipakai setiap hari untuk memperlancar pencernaan aja. Ini kayak apa ya, Raptor oil lah buat minyak, melancar. Seratnya lah ya kurang lebih. Bukan serat sih, Serat. dia hanya memperlancar aja. Oke. Gitu. Food supplement. Satu lagi terakhir. Ini bukan, ini sama fungsinya, ini wax juga. Ayo kasih bonus buat lo. Jadi ada di satu. Jadi gua udah mau piara. Jadi kalau lu punya kura-kura, mau piara kura-kura lu bingung mau gimana, lu kesini aja tuh Turtle Collection. Dia bisa bantuin lu untuk piara kura-kura, beli kura-kura, setting all in, lu bisa di sini. Ini juga orangnya available kok. Jadi kalau kalian semua pengen rawat kura, pengen datang dulu sharing-sharing, pengen tahu detail soal tortoise, boleh datang aja langsung ke toko, gua akan jelasin sebisa gua. Mudah-mudahan yang paling penting pertama kali jangan beli kuranya dulu, siapin enclosure atau kandangnya dulu sampai kayak ini, kayak Thomas udah siapin bener banget stepnya, habis itu kura tinggal masuk jadi aman. Ini kayaknya kandangnya nih kurang nih, Apa tuh? kura-kuranya. Wih. Jadi udah ada, coba di setel dulu, cobain. Nah dia kayak gini, responnya gimana tuh kurangnya. Oke, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nanti Bentar loh. gitu. Ini ternyata ini kura-kura lagi satu. Terus di akuarium lagi tuh. Nah jadi langsung aja nih ya, lampunya. Oh dia berubah nggak langsung atau butuh sewaktu dulu? Butuh waktu dulu untuk nurunin suhunya atau gimana? Tiga dulu aja. Biasa kalibrasi itu berapa lama? Belum pernah merhatiin sih. Oh jadi mesti taruh, jadi akuarium. Percuma kalau lu pengen shoot termometernya buat dapet yang bagus, nggak bakal dapet langsung dapet. Oh jadi mesti di gua bawa dulu ke rumah gua, panasin dulu. Jadi gua nunggu suhunya di rumah gua berapa ntar? 31 sampai 34. 31. Range-nya 31 34. 34 side yang sebelah sini, yang sebelah sininya di 31 paling rendah. Gimana ini 31? Ini berapa sekarang? 28, 27. Iya belum. Masih nunggu dulu lagi kalibrasi panas.
Dan harusnya sih nggak ketemu ada aset. Oh ya udah. Berarti ini gue mesti taruh rumah gue dulu dong ya, Hmm. kelamaan. Ya deh, teman-teman. Sambil jelasin ini aja. Oh ya deh. Nggak jelasin pokoknya kurangnya udah masuk. Oke. Nah, rumah baru. Jadi itu dia ukurannya buat hiding cave nih kayak gini. Oh nggak jadi. Jadi apa ya? Lu bagusnya dulu cari suhunya dulu di sini. Nah nanti udah kura-kuranya udah suhunya udah standar dengan kura-kura ini, dia akan nyaman. Nih dia masih kebingungan nih kayaknya. Masih agak kayak stuck nyari-nyari apa. Masih tahap pengenalan, adaptasi. Ya jadi masih bingung rumah baru gitu. Jadi kayak lu kayak jet lag lah ibaratnya. Nah ntar pas udah di tempat gua kita lihat gimana. Oke guys, jadi itu aja keterangan dari Toto Collection. Jadi kalau suka suka atau yang lain bisa langsung ke sini. Ada juga langsung dipilih barang langka. Oke, jangan lupa datang ke Toto Collection dan bye.